Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang udah subscribe, makasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu bosan hanya menghayalkanmu, dia siap temui kamu. Wah, udah ada yang bosan ya, cuma berhayal soal kamu. Sekarang dia siap ketemu sama kamu. Kita akan coba lihat ya, di sini ada energi besar apa yang mempengaruhi pembacaan kita. Yang pertama ada energi dari fear. Orang ini bisa saja adalah ada situasi-situasi yang membawa dia kepada banyak kekhawatiran dan ketakutan. Ya, mungkin dia punya ketakutan sama hidupnya yang belum stabil. Mungkin dia ada ketakutan sama kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Mungkin dia ada ketakutan sama yang namanya masa depan. Atau dia ada satu ketakutan atau kekhawatiran. Kalau dia kembali ke kamu atau dia menemui kamu, akankah kamu menerima dia? Akankah semua berjalan dengan lancar? Akankah semua baik adanya gitu ya? Jadi ketakutan-ketakutan ini bercokol di hatinya dia ya. Dan di sini masih ada misteri. Nah, di sini jelas ya kelihatan ketakutan-ketakutan dia karena masih banyak hal yang belum terungkap atau belum terbuka. Ya, mungkin dia belum merasa ada kejelasan soal masa depannya dia. Mungkin dia masih belum yakin 100% sama perasaan dia. Mungkin dia masih merasa ada yang dia tutupi dari kamu atau sebaliknya, ada yang kamu tutupi dari dia. Ya, ini masih misteri. Misteri itu kan sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang unknown. Ini membuat dia khawatir, membuat dia takut, membuat dia itu nggak yakin. Oke? Dan di sini ada yang namanya balance, ya. Tadi yang saya udah ngomong kan, karena hidup dia itu mungkin saja belum balance, belum stabil gitu loh ya, masih belum jelas. Itu makanya membawa banyak ketakutan untuk dirinya dia, gitu ya. Dan di sini ada energi self worth, ada energi ketidakpercayaan diri dari orang ini. Ya, artinya mungkin saja dia merasa nggak yakin kamu akan bisa terima dia apa adanya, atau mungkin di sini ada yang punya perbedaan secara tingkat sosial, misalnya menurut dia kamu itu lebih sukses dari dia, atau kamu itu mungkin sudah lebih berhasil dari dia, atau latar belakang mungkin keluarga kamu lebih gimana dari dia, itu ada ya teman-teman ya. Itu secara garis besar energi yang melingkupi ya pembacaan kita hari ini ya. Tapi di sudut lain adalah ini bisa berarti ada ketakutan kehilangan kamu, atau ada yang justru tambah nggak balance hidupnya kalau nggak ada kamu. Itu bisa terjadi. Oke? Kita mau lihat dulu siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian. Orang yang banyak sekali kecewa ya, banyak sekali kecewa, banyak sekali sakit, banyak sekali kekhawatiran karena dia merasa hidup dia itu dari dulu, sekarang dan masa depan tuh kayak gelap buat dia gitu loh ya, kayak gelap, belum jelas gitu loh ya arahnya akan kemana dan sebagainya. Ini juga bisa saja mengartikan bahwa pikiran-pikiran dia itu banyak banget yang overthinking, ditambah lagi dengan situasi-situasi lingkungan yang juga mungkin tidak mendukung. Lingkungan dia juga mungkin lingkungan-lingkungan yang pesimis, lingkungan yang negatif, atau beberapa bahkan toksik, atau keadaan di depan mata menurut dia itu sangat-sangat tidak nyaman lah ya, artinya tidak mendukung perasaan dia untuk menjadi lebih baik ya, khususnya tentang masalah finansial ya. Ada orang ini yang kayak sisinya ya, mungkin menurut dia apa yang dia dapatkan pada saat ini itu belum cukup ya, secara finansial dia belum merasa cukup dengan apa yang dia dapetin ya. Oke. Jadi di sini khususnya untuk masalah finansial, karena dia itu punya ambisi yang besar, ya, ada keinginan yang sangat besar untuk perkara finansial, ya. Jadi ada beberapa yang punya memang sisi greedy gitu loh ya. Greedy-nya lebih kepada kalau dia tidak bisa mencapai apa yang dia mau, dia merasa kayak kecewa, sedih. Apalagi orang ini tuh kepingin banget gitu loh, kepingin banget, pingin bisa sukses, pingin bisa pembuktian gitu. Teman-teman, kita jangan judging orang gitu loh. Kenapa? Bisa saja dia punya histori masa lalu, dia dibully orang, dia direndahkan orang karena masalah status sosial dia. Jadi dia kayak pingin banget, aku harus bisa berhasil nih, aku bisa nunjukin aku mampu gitu loh ya. Dan di sini
ada periode seseorang tapi yang sebenarnya di satu sisi ada perasaan dia yang ingin dia perjuangin. Jadi teman-teman bisa lihat di sini keinginan dia sebenarnya untuk masalah uang itu jauh lebih kuat daripada keinginan dia untuk memperjuangkan perasaan. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya dia. Orang ini tuh secara perasaan itu sangat apa ya Sora bilangnya ya. Orang ini secara perasaan itu sangat punya perasaan yang romantis ya, pingin selalu bisa memberikan apa yang diinginkan sama pasangannya, dan orangnya memang perlahan banget langkahnya untuk masalah perasaan. Ini semakin memperkuat yang tadi Sora bilang. Dia pingin menjadi orang yang memang layak atau sepadan dengan kamu posisinya, gitu ya. Jadi di sini ada situasi perjuangan perasaan. Kamu bisa lihat di sini ya, dia itu kayak menginginkan pasangan yang memang dia tuh bisa nyamain kamu. Jadi gini loh, karena di sini memang yang tadi Sora udah bilang ada beban buat dia gitu loh ya. Jadi kayak perasaan dia itu menjadinya melambat sampai situasi dia sudah bisa baik. Makanya dia memilih untuk berdiam diri. Dia memilih untuk vakum aja gitu loh ya. Karena dari segi pikiran dan sebagainya dia merasa kayak aku nggak siap. Ya, aku nggak siap, aku banyak kepikiran gitu ya. Artinya dia itu memilih untuk vakum dan mungkin banyak berpikir, banyak merenung karena dia tidak mau akan terulang lagi segala kekecewaan yang sebelumnya pernah dia alami gitu loh ya. Dia diserang overthinkingnya dia sendiri. Oke, sekarang kita mau lihat lebih lanjut ya. Yang sudah bosan memikirkan kamu, ada energi apa lagi ya? Cuma bisa bengong, mikirin kamu, ngayalin kamu ya. Karena di sini dia tuh punya energi justru sebenarnya ada nilai dia itu respect ke kamu atau justru mengagumi kamu karena mungkin keberhasilan kamu, apa yang sudah kamu capai, apa yang sudah kamu gapai, gitu loh ya. Dan dia itu kayak nggak pengen kamu tuh kehilangan rasa hormat dari orang-orang sekitar kamu. Mungkin kalau ibaratnya punya pasangan kualitasnya di bawah sih gitu loh. Jadi itu pikirannya dia. Oke. Orang ini sekarang itu diam-diam memperhatikan kamu, diam-diam memantau kamu ya. Artinya dia itu memang sebenarnya walaupun dalam posisi dia berdiam-diaman, sebenarnya bukan berarti 100% dia nggak merhatiin kamu. Dia mantau kamu, stalking kamu. Oke. Karena chemistry yang ada di antara kalian itu sebenarnya adalah sebuah chemistry yang sangat kuat. Artinya dia masih punya chemistry yang kuat ke kamu ya. Masih ada perasaan yang menggebu, masih ada hasrat ya. Dan berjalan dengan waktu dia merasa kayak mulai berpikir sikap aku ini cukup dewasa nggak ya menyikapi hal ini. Apakah dengan menghindar dan menjauhi kamu ini bisa menjadi sesuatu yang baik? Nyatanya kan enggak, kehilangan balance ya. Orang ini punya suatu ikatan sama kamu sih, ada benang merahnya di sana. Ada sebuah benang merah yang menghubungkan kalian dan kalian terkoneksi secara kuat. Oke. Dan sekarang tidak ada kamu itu dia kehilangan seseorang yang support dia. Dia kehilangan seseorang yang dukung dia. Dia kehilangan seseorang yang ada selalu buat dia. Oke. Tapi orang ini tetap kayak pingin berhati-hati dalam setiap langkahnya dia. Gitu loh ya. Pingin berhati-hati dalam setiap langkahnya dia karena itu tadi ketakutan tadi teman-teman. Dia menyesali banyak hal. Dia menyesali kenapa kok hidup aku seperti ini, kenapa kok aku nggak cukup kuat untuk memperjuangkan kamu, gitu ya. Kenapa dia masih sering menghayalkan kamu. Ada rasa kesepian, kamu yang selama ini bantu dia, sokong dia gitu loh ya. Dan kamu orang yang dia tuh merasa benar-benar kesendirian dan ditinggalkan ya. Karena mungkin saja orang-orang menjauhi dia juga gitu ya. Jadi kerinduan sama kamu itu semakin kuat kalau Sora lihat di sini. Dan energi frustasi mungkin saja keadaan dia belum cukup membaik ya. Dan dia masih banyak overthinkingnya ya. Sementara di satu sisi rasanya dia sama kamu tuh masih sangat kuat. Rasa dia sama kamu masih sangat terkoneksi. Dan di sini ada satu kayak keinginan dia untuk di taking care sama kamu. Kamu tuh sosok yang men-taking care dia. Kamu tuh udah seperti sosok orang tua buat dia, yang ngedengerin dia, ngemongin dia, manjain dia. Jadi ketika tidak ada kamu, menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat sedih buat dia gitu. Seperti kayak, aduh, aku tuh kayak butuh disayang, aku tuh kayak butuh dimanja, aku tuh butuh disupport gitu loh ya. Kita coba lihat kenapa dia masih sering menghayalkan kamu.
lebih lanjut lagi apa yang mau dia sampaikan. Dia merasa masih ada bara asmara di antara kalian yang cukup intens, dan dia merasa perasaan dia sama kamu itu sangat kuat. The love is crazy, ya. Dan aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Artinya orang ini tuh mikirin kamu terus-terusan, teman-teman, ya. Meskipun keadaan dia nggak cukup prima, tapi ternyata menjauhi kamu tidak bisa membuat dia menghentikan pikiran dia soal kamu. Akankah keadaan ini bisa berubah? Akankah aku bisa jadi lebih baik ke depannya? Akankah situasi bisa lebih baik? Itu yang di pikirannya dia. Aku tuh takut kamu tinggalin, makanya aku ninggalin kamu duluan. Nanti kalau kamu ketemu seseorang yang lebih sukses dari aku, dan lebih berhasil dari aku, kamu bakalan tinggal nggak? Bakalan stay nggak? Tuh kan? Di satu sisi dia ngerasa kayak, aku tuh ngerasa kamu tuh bisa dapetin seseorang yang jauh lebih baik daripada aku. Gitu loh. Jadi kayak dia berusaha memperbaiki dirinya, kualitas dirinya dia. Sorry, ini nggak suara pakai, soalnya kata-katanya membingungkan. Perasaan ini memakan aku hidup-hidup. Artinya apa? Jadi dia tuh merasa benar-benar tersiksa, jauh dari kamu, kepikiran sama kamu terus, menghayalkan terus pertemuan dengan kamu dan sebagainya. Dan aku pengen berusaha lebih baik kalau aku kembali sama kamu. Artinya orang ini pengen berusaha, mungkin mau diskusi sama kamu, ya, memperlakukan kamu dengan baik. Hasrat dia ke sama kamu tuh terlalu kuat. Dia merasa passion is too much, ya. Dan ada energi sih. Baru seorang ngomongin passion, di sini hasrat. Jadi selama ini dia menghayalkan kamu, itu karena banyak banget hasrat yang kuat. Mungkin bisa menyentuh kamu secara fisik, perasaan kamu secara fisik sama kamu, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dia menjauhi kamu ya karena sesimpel orang ini ya merasa dia masih ada koneksi sama kamu. Ya, ada banyak yang jadi mungkin kayak lari ke arah minuman, atau beberapa, nggak semua ya. Mungkin jadi mulai ketergantungan sama obat-obatan, ya. Ada loh yang ketergantungan obat-obatan tuh nggak harus drugs, bener-bener drugs narkoba ya. Bisa juga sesimpel kayak karena stres nggak bisa tidur harus selalu minum Panadol atau minum obat penghilang rasa sakit misalnya. Apa sih sebenarnya yang akan terjadi di antara kalian? Aku hanya bingung bagaimana mengekspresikan diri aku dan pikiran aku. Perasaan kamu gimana ke dia? Kamu memang udah nungguin dia, kamu pingin dia datang, ya. Kamu menunggu dia tuh datang kembali ke kamu karena kamu yakin gitu loh. Kalau kalian itu akan bisa ngelewatin situasi ini dan akan ada kabar baik dari situasi ini, gitu loh ya. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Masih akan ada periode naik dan turun, penyesuaian, finansial yang nggak stabil, masih banyak ombak-ombak yang akan terjadi ke depannya ya. Karena ini masih baru proses, akan mungkin proses berulang lagi terjadi hal-hal yang selama ini terjadi di antara kalian. Tapi di sini ada karmic relationship. Artinya, memang ada pertemuan kamu dengan orang ini pun memang ada jalinan dari semesta, dari universe, yang dimana kamu ada karmic sama orang ini. Sehingga ini akan selalu diupayakan untuk dipertahankan. Artinya, situasi ini memang benar-benar bergantung terhadap situasi finansial di antara kalian. Ya, artinya masa depan hubungan ini banyak sekali dipengaruhi oleh finansial dan hal-hal yang real. Ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang itu tuh kayak mau maju mundurnya itu memang pergerakannya dia tuh lama gitu ya, karena pertimbangannya dia tuh banyak gitu. Oke, akankah akhirnya bisa bersama? Situasi untuk sementara waktu akan cukup menggantung di sini. Akan dicoba harus dilihat dulu perspektifnya. Dirubah dulu perspektifnya. Oke? Antara dia yang merubah perspektif dia atau kamu yang merubah perspektif kamu. Tapi di sini juga ada sisi pengorbanan. Mungkin di sini harus ada pengorbanan dari dia atau pengorbanan dari kamu gitu loh. Ya. Artinya, situasi masih mungkin akan stagnan terus seperti ini karena kondisi finansial dia itu ya begini, sulit gitu loh. Apa yang bisa kamu lakukan? Coba kalian ketemu di tengah untuk situasi untuk menyeimbangkan yang namanya ketemu di tengah ya. Mungkin di sini harus ada penyeimbangan ya antara kamu memberikan mungkin pengertian sama keluarga kamu gitu loh ya untuk nyocokin sama kemampuannya dia atau sebaliknya gitu loh ya, atau
kamu untuk berusaha ketemu sama dia di tengah untuk membuat keinsecurean dia tuh jangan mempengaruhi gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Jadi misalnya kayak ya kamu mengalah, misalnya kalau tiap kali pergi nggak harus misalnya kalau tinggal nanti kalau mau sama-sama nggak harus punya rumah sendiri, mungkin sama mertua dulu nggak apa-apa kok gitu loh, walaupun sederhana dan sebagainya ya, kayak gitu gitulah ya. Jadi sesuatu yang kayak ketemu untuk balancing kedua belah pihak, itu sih yang Sora lihat ya. Tapi pergerakan akan segera temuin kamu. Sabar. Koneksi jiwa akan datang atau akan terkoneksi, ada koneksi jiwa ya, hanya dia masih bingung mungkin caranya bagaimana datang ke kamu ya. Tapi kamu harus yakini kalau di sini ada satu keyakinan atau ada satu kemungkinan kalau kalian bisa sama-sama, ada harapan. Jadi memang kamunya sendiri pun harus optimis gitu, kalau nggak hubungan ini nggak bisa termanifestasi ya. Sama-sama saling mencintai diri gitu. Jadi orang ini sebenarnya pingin datang pun karena dia sayang sama kamu, dan dia tuh udah capek cuman ngayalin kamu doang, dan dia pingin banget bisa memberikan kamu yang terbaik sebenarnya. Jadi sebenarnya orang ini tuh menginginkan yang terbaik buat kamu sih teman-teman gitu loh ya. Tuh kan, ini soalnya ngomongin keluarga, artinya apa ya, dia juga mungkin nggak pingin bikin kamu malu depan keluarga kamu, dia pingin bisa kamu berhasil depan keluarga kamu dan sebagainya. Terus Sora, kalau dia mau datang kapan dong? Kan pertanyaan si kapan ini selalu bergejolak ya guys. Oke, aku akan ambil di sini stick bulan, yang mana ini mungkin aja bulan dia akan ketemuin kamu ya. Atau ada bulan sesuatu soal kalian, Desember, Januari, udah deket dong. Juli, Juni, satu lagi ya, Agustus, dicek ya bulan-bulannya. Oke, sekarang kita akan ke astrologinya yang mungkin akan terlihat ya. Astrologi yang terlihat adalah apa? Nah teman-teman jangan lupa yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Untuk kamu yang kepingin untuk beli kartu atau pembacaan secara pribadi, atau kepingin beli-beli barang yang lain, atau mau terpanggil buat belajar ya. Sagittarius, Gemini, Leo, Capricorn, Virgo, Libra, Taurus. Oke, kita coba lihat untuk alfabetnya. B, H, W, J, X, G, G, I, E, U, A, O, C, T, C, S, dan M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.